Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini kita akan membahas masih tentang aljabar. Dan sekarang kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, saya juga sudah mensurvei sedikit soal-soal dari stand tahun kemarin, bahwa soal dari persamaan kuadrat ini mungkin kemungkinan besar juga akan keluar. Jadi ya saya akan mencoba untuk membahas beberapa materi sedikit dari persamaan kuadrat. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat adalah satu persamaan yang mana di situ yang satunya itu memiliki kuadrat. Ya, contohnya x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini persamaan kuadrat. Setiap persamaan kuadrat itu pasti memiliki dua buah akar sama dengan derajatnya. Ada dua buah akar. Nah, ini kalau seperti ini x kuadrat sama dengan 4, maka kita bisa tulis akarnya adalah x itu bisa sama dengan 2, bisa juga sama dengan min 2. Pasti ada dua buah akar. Meskipun nanti akarnya itu kembar, tetapi pasti ada dua buah akar. Nah, tuh. Nah, dan kemudian setelah itu pokoknya ketika ada yang seperti ini itu adalah menunjukkan persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat cara penyelesaiannya itu ada yang namanya difaktorkan, yang ini biasanya lebih mudah, dan ada juga yang di situ dipakai rumus. Pakai rumus. Rumusnya itu adalah rumus ABC. Ini untuk persamaan kuadrat. Nah, ini nah, ketika kalian menyelesaikannya dengan difaktorkan, biasanya itu terlihat. Dan ketika nggak bisa difaktorkan, maka pakai rumus. Nah, contohnya persamaan kuadrat itu seperti apa? Ya, mungkin di sisi kiri itu pasti ada kuadratnya. Ini namanya adalah persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk pakai rumus ABC biasanya jarang sekali ada soal yang menggunakan rumus ABC, jadi tidak akan saya jelaskan, tapi saya mungkin akan menjelaskan tentang pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat itu bisa kalian lihat pada bilangan yang kedua, yang pasangan dengan x, dan ketika ada minus ya berarti minus, dan kemudian ada yang bilangan tanpa x. Itu adalah pemfaktoran. Kalian harus melihat dua ini. Dua ini itu biasa disebut sebagai P, B, dan ini adalah C. Nah, setelah itu akar-akarnya itu adalah sebuah bilangan yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif B, dan ketika dikalikan itu hasilnya adalah C. Nah, contoh seperti ini. Berarti bilangan-bilangan apa yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 4, dan ketika dikalikan itu hasilnya adalah 3. Nah, bilangan seperti itu adalah negatif 1 dan juga negatif 3. Maka akarnya adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk mencari akar. Tetapi seringnya ketika dalam persamaan kuadrat, dalam soal yang saya lihat di stand, kita tidak disuruh untuk mencari akar-akar seperti ini. Ya, mungkin memang ini terlihat lebih mudah daripada, ya memang terlihat mudah dan cukup sederhana juga, apalagi dengan pemfaktoran. Tapi kalau pakai rumus biasanya agak susah. Dan tetapi yang biasanya ditanyakan pada soal itu adalah bagaimana membentuk persamaan kuadrat dengan akar-akar ini yang tidak diketahui. Contohnya seperti apa? Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kita hapus, kita udah tahu akarnya berapa. Oke, contoh soalnya itu seperti ini. Nah, contoh soal. Kita memiliki persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan pasti memiliki akar dong, namanya persamaan kuadrat. Nah, akarnya berapa kita nggak tahu, nggak dijelasin dalam soal. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mencari sebuah persamaan kuadrat. Kita disuruh misal akarnya itu adalah P dan Q. Nah, seperti tadi. Setelah itu kita disuruh untuk mencari misal P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Ini berapa? Nah, seperti itu. Kalau
kalian bisa di sini itu melihat persamaan kuadratnya itu mudah difaktorkan. Kalau ini kan mudah. Ini kan berarti nanti akarnya adalah bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3 dan ketika dikalikan hasilnya adalah 2, maka bisa kita simpulkan bahwa ini negatif 1 dan ini negatif 2. Sehingga ketika mudah seperti ini, kalian bisa langsung menuliskannya seperti ini: 1 ditambah 4 ditambah 4 lagi, hasilnya adalah 9. Nah, kalian bisa menghitungnya ketika kalian tahu akar-akarnya. Tetapi yang jadi masalah biasanya persamaannya ini itu tidak bisa difaktorkan. Contohnya apa persamaannya yang tidak bisa difaktorkan? Oke, contohnya seperti ini: x kuadrat min 9x plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kan kita nggak bisa memfaktorkan karena tidak ada bilangan yang di situ jika dijumlah hasilnya negatif 9, jika dijumlah hasilnya 9 dan jika dikalikan hasilnya adalah 7, kan tidak ada ya. Dan ketika kita disuruh untuk menghitung seperti ini bagaimana terusan? Nah, itu adalah tipe-tipe soal stat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ketika kita persamaannya kita ganti seperti ini aja ya. Persamaannya kita ganti seperti itu dan kemudian PH-nya juga kita ganti seperti itu juga, PH, dan kemudian PH kuadrat P kuadrat plus Q kuadrat ditambah 2PH ini berapa? Nah, caranya adalah kita harus menemukan hubungan ini. Kita memiliki sebuah rumus. Karena akar-akarnya adalah PH. Kita memiliki sebuah rumus bahwa di sini kita bisa menyimpulkan bahwa P ditambah I dan P dikali I. P ditambah I itu pasti adalah negatif dari ini. Dan ini karena ini negatif 9, maka P ditambah I hasilnya adalah 9. Sedangkan P dikali I adalah ini, yang tidak ada X-nya. Itu adalah 7. Nah, sekarang kita tinggal mencari bagaimana caranya kita mencari rumus ini, P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ, biar bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, ketika kalian tahu identitas-identitas aljabar, kalian bisa melihat bahwa penjumlahan 2 kuadrat itu bisa diubah menjadi seperti ini. P plus Q kuadrat. Nah, P plus Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Ini adalah persamaan yang umum, penjumlahan 2 kuadrat. Dan ini mungkin harus kalian hafalkan juga, karena ini nanti akan kalian temui di soal-soal persamaan kuadrat. Dan ketika saya mensurvei juga pastinya bentuknya seperti ini semua, P kuadrat plus Q kuadrat plus berapa PQ gitu. Nah, intinya ketika kalian ubah bisa menjadi P plus Q buka kurung kuadrat. Nah, sehingga ketika kita udah membentuk seperti ini, kita udah tahu P ditambah Q ini adalah 9. Sehingga P ditambah Q kuadrat itu hasilnya adalah 81. Seperti itu. Oke, mungkin untuk materinya kita cukupi sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk materi-materi selanjutnya dan untuk contoh-contoh soal dan pembahasan yang lain. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.